Nusantara, salam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam keren, salam sahabat. Saya dari Pulau Lombok, kota Pulau Seribu Masjid. Dan kembali saya akan menyampaikan kepada kita pemimpin yang baik atau good leader. Jadi pemimpin yang baik itu harus memiliki yang namanya solidaritas. Ya. Mengapa pemimpin yang baik itu harus memiliki hati solidaritas dalam hidupnya? Karena ini penting. Mengapa penting? Ini alasannya. Kita tahu dulu definisi daripada solidaritas. Solidaritas itu artinya satu nasib dan kemauan untuk berdiri bersama orang lain, terutama saat mereka susah, lemah, atau diperlakukan tidak adil. Jadi itulah namanya solidaritas. Jadi kita lihat pemimpin-pemimpin yang memiliki solidaritas yang tinggi, seperti Ibu Shirley Zwanda, Bapak Aing atau Bapak KDM, itu solidaritasnya sangat tinggi. Bagaimana kita tahu bahwa mereka memiliki solidaritas yang tinggi? Mereka selalu berada di pihak yang menderita, pihak yang susah. Mereka berupaya untuk menyenangkan. Ibu Shirley dengan proyeknya yang dikenal dengan Suku Tukutil, yang rumah mereka berpindah-pindah, mata pencaharian mereka tidak pasti, dan juga mereka tidak teradministrasi karena mereka ada di hutan-hutan. Tetapi dengan kedatangannya sebagai gubernur, mereka berikhtiar untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, membuatkan mereka rumah, tempat tinggal, dan memodali mereka, dan menjamin kehidupan mereka ke depan, untuk mencukupi kebutuhan mereka sampai mereka bisa mandiri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Itu solidaritas yang sangat luar biasa, yang high solidarity. Sama seperti yang dilakukan oleh KDM. Mereka-mereka yang kena bencana dibuatkan rumah begitu rupa. Dan ketika terjadi bencana di Sumatera Utara, KDM turun dengan seluruh pasukannya. Orang-orang yang punya solidaritas itu bukan hanya dia bisa menggerakkan orang lain, bisa menggerakkan bawahannya, dan semua digerakkan untuk bisa merasakan penderitaan. Oleh karena adanya solidaritas yang dibangun. Dan yang mau saya katakan, kata kunci bahwa aku tidak cuek. Apa yang kamu rasain, aku rasain juga. Kalau kamu menderita, aku juga menderita. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan. Itulah kalau orang punya solidaritas. Jadi, yang pertama saya mau katakan adalah ada tiga unsur solidaritas yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, empati. Empati ini ngerti atau mengerti, merasai apa yang orang lain alami, bukan cuma kasihan tapi benar memasuki kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu, nanti akan ada tingkatan untuk bertindak. Ada satu kata yang harusnya kita masukkan di dalam, simpati. Simpati itu adalah ngerasa dari luar. Ini kalau ini sudah ngerasa dari dalam, dari sanubari ya. Misalnya kalau orang jatuh, kasihan, ya cukup sudah. Tapi kalau orang yang berempati,
kasihan, tapi langsung dia bertindak menolong orang itu. Karena dia merasakan bahwa kalau dia jatuh juga, ya pasti ditolong orang. Makanya saya sering katakan kalau Anda menolong orang, Anda juga sebenarnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Nah, seorang pemimpin yang baik, dia harus memiliki solidaritas yang tinggi dalam kepemimpinannya, supaya dia bisa menggerakkan orang lain dalam hal yang sama, ya. Jadi ada sebenarnya dari simpati kepada empati. Simpati, ketika orang simpati itu berlalunya waktu itu akan segera hilang. Tapi kalau empati, dia sampai orang itu pulih, sampai orang itu betul-betul dia perhatikan. Misalnya satu contoh begini. Anda punya teman di rumah sakit, atau ya orang yang dekat dengan Anda lah, ya, di rumah sakit. Lalu dia telepon Anda, saya ini lagi capek ini, saya ada di rumah sakit. Terus Anda sebagai orang yang punya belas kasihan, kasihan dulu. Tetapi kalau orang hanya itu, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengaruhnya. Mereka tetap masih dalam keadaan begitu. Tapi ketika dia meningkat kepada empati, apa yang bisa saya perbuat? Atau saya bawakan nasi goreng atau nasi bungkus biar kamu, atau saya datang ke sana bergantian supaya kamu bisa mandi ke apakah, macam-macam. Terima kasih gitu ya. Karena ada orang-orang yang punya empati, ya. Dan saya berharap ya solidaritas ini bertumbuh dalam setiap hati anak bangsa, bukan hanya bagi para pemimpin, tapi kita berdoa supaya ini empati ini. Kenapa saya tekankan kepada pemimpin? Karena pemimpin itu bisa menggerakkan itu, ya. Memang kan saya pernah katakan bahwa pemimpin ada 3 jenis manusia. Yang pertama itu adalah orang yang dapat digerakkan, orang yang tidak dapat digerakkan, orang yang dapat menggerakkan. Saya tidak tahu di mana Anda, apakah orang yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan atau dapat menggerakkan. Orang yang dapat menggerakkan itulah yang disebut pemimpin, ya. Nah, jadi pentingnya memiliki empati. Yang kedua, pentingnya kesatuan, ya. Jadi artinya begini, dia merasa ya kita ini satu anak bangsa, satu suku, satu bangsa, satu kelompok, satu golongan, macam-macam satu lah ya. Nah, kalau kita bawa kepada bangsa kita, ya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau orang yang punya solidaritas itu, dia tidak melihat lagi sukumu apa, agamamu apa. Coba ketika saya ke mana itu, ke Sumatera yang melihat mereka itu, saya tidak tanya apa agamamu, enggak. Kita menyampaikan sesuatu kepada mereka. Karena apa? Adanya solidaritas itu membuat adanya empati, dan karena merasa satu anak bangsa. Lalu yang tak kalah pentingnya ini dia. Ini ya. Yang ketiga itu tindakan nyata. Jadi kalau solidaritas palsu cuma berhenti hanya omong-omong saja, atau di WA saja gitu ya. Saya mau nolong kamu tapi saya lagi gini ya, itu hanya omong-omong palsu itu. Jadi solidaritas sejati itu bergerak, membantu, membela, mendoakan, hadir di kehidupan mereka.
Saya kalau ada mendengar sahabat-sahabat saya oleh karena sesuatu hal mereka harus mengalami masa-masa sulit, selalu saya hadir untuk memberikan dukungan, dorongan. Walaupun saya banyak kali tidak setelah itu sebenarnya saya tidak mau ingat itu apa. Tetapi kadangkala setelah puluhan tahun mereka ingatkan itu lagi kembali. Adanya, sementara kita sebenarnya sudah nggak ingat itu sebenarnya. Tapi karena mereka ingat, jadi kita ingat lagi gitu. Tapi sebenarnya kita sudah lupakan. Tapi karena mereka akhirnya ingat. Padahal itu udah berlangsung cukup lama, ada 10-an tahun. Tapi yang mau saya katakan adalah dampak apa yang kau lakukan, perhatian yang kau lakukan, itu akan berdampak bukan hanya 1 hari. Itu berkesan dalam hidup mereka karena engkau hadir saat mereka menderita, saat mereka susah, saat mereka tidak mampu lagi. Kau merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Dan jadilah pemimpin yang bukan karena kau pemimpin lalu kamu hanya satu agama, bukan. Jangan begitu, ya. Pemimpin yang memiliki solidaritas itu tidak memandang agama. Walaupun saya seperti saya pendeta, saya hampir 2 tahun lebih saya ngelesi orang tanpa harus mereka bayar. Kadang saya menggalang teman-teman untuk membuat sesuatu kepada mereka. Memberi pakaian, memberi minuman, dan lain sebagainya. Tanpa pernah mendapatkan 1 rupiah pun dari mereka. Karena saya berpikir begini, saya tidak bisa menolong mereka, tapi semoga ke depan apa yang saya lakukan itu bisa mereka lakukan di masa generasi mereka ke depan. Saya hanya katakan apa yang saya lakukan, teruskanlah kebaikan ini kepada orang lain. Karena dalam solidaritas itu ada empati, ada kesatuan, ada tindakan nyata. Dan dalam tindakan nyata inilah kesan itu akan tampil. Dan kalau Anda tidak berbuat hanya kata-kata, itu hanya simpati. Jadi jangan hanya simpati. Ya. Pemimpin tidak boleh hanya sampai simpati, tapi dia harus sampai dalam tindakan. Karena dalam solidaritas itu ada tindakan, real action namanya. Ya. Nah, contoh ya, misalnya ya dalam seperti yang dilakukan oleh Pak Dedi, ya, dia mengumpulkan semua dari ASN yang ada dia bawa ke Sumatera, dia bawa ke Aceh, dia bawa itu miliatan yang dia bawa itu. Dia bawa bupati, dia bawa kepala dinas dan beberapa mereka, ya, untuk bisa menyalurkan itu. Jadi kan nggak bilang, agamamu apa? Nggak bilang. Malah dibilang, ya humarurung, margaku humarurung, karena aku tidak punya istri, jadi aku kalau malam humarurung. Nah, mereka-mereka yang ada di pengungsian tertawa terbahak-bahak lah, karena apa? Mereka sudah dapat bantuan, mereka dapat hiburan, gitu ya. Nah, itu suatu yang sangat luar biasa. Itu contoh gampang, ya. Kalau dalam bentuk kemasyarakatan, kita sebenarnya juga bisa masyarakat. Warga gotong royong bantu korban banjir meskipun bukan tetangga dekat.
Sama seperti gempa, waktu gempa di apa ini, kita turun ke desa-desa, ya, sekedar hanya menyampaikan ya pakaian, makanan dan lain sebagainya, terpal, ya, karena ya kita sepenanggungan, seperasaan. Walaupun kami tidak bisa membangunkan mereka rumah, tetapi itu tugas pemerintah yang jauh lebih jelas, itu tugas pemerintah. Tapi setidaknya support kepada mereka kita berikan. Nah, itu tadi contoh gampang nomor 2. Nomor 3, bedanya solidaritas dengan kasihan. Kasihan sesaat berdiri bareng sampai selesai. Ya, jadi ya gitu-gitu aja, sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Tetapi yang solidaritas itu bukan hanya sekedar itu. Aku merasakan penderitaanmu, aku merasakan kesusahanmu, aku mau berkorban waktu, tenaga, uang. Ya. Kalau di sini, ya saya mau katakan, cukup like, share, and comment. Ya, itu solidaritas Anda ya yang saya harapkan. Jadi ya begitu. Singkatnya, solidaritas itu yang keempat, ya, solidaritas itu aku di sini bersamamu, bukan cuma buat kamu, tapi buat banyak orang. Ya, artinya kalau yang menderita itu, ya kita bisa ke sana juga, ya, bukan hanya untuk satu orang. Karena ada banyak dalam penderitaan itu. Kami pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, yang ya waktu di Sumatera juga begitu, nggak satu tempat. Jadi kita pindah-pindah. Yang mau saya katakan adalah tanpa solidaritas kita hanya sebagai orang asing. Walaupun satu kampung, satu bangsa. Dan itu sebabnya ada banyak terjadi intoleran di bangsa ini. Karena kurangnya solidaritas satu dengan yang lain. Kita perlu membangun solidaritas itu antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Sesama anak bangsa saling menghargai, saling menghormati, dan bila perlu, oh iya orang itu membangun masjid, ya orang Kristen turut, atau membangun gereja, saudara-saudara Muslim atau Hindu apa-apa yang ada di apa ini bisa. Tapi apakah itu bisa terjadi? Kalau di Sumatera itu yang namanya gereja satu tembok itu banyak, ya. Jadi satu tembok. Jadi kadangkala saudara kita yang di sini datang ke sini, yang ke sini datang ke sini gitu ya. Ya kalau mereka lagi kita Natal, mereka menjaga. Ya sebaliknya mereka Idul Fitri, ya, mereka Kristen yang menjaga. Dan itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu masih tinggi rasa solidaritas kita sesama anak bangsa. Tapi apakah sekarang kita masih bisa melihat solidaritas itu di antara anak bangsa? Dan yang penting yang saya katakan adalah sebagai pemimpin, milikilah solidaritas yang tinggi dalam kepemimpinanmu. Supaya engkau tidak melihat warna kulit, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Tapi kita bergerak bersama untuk sesuatu yang jauh lebih baik bagi Indonesia Jaya. Kiranya
Orang-orang muda harus berbeda dengan pemimpin-pemimpin masa kini. Ya, yang membuat aturan-aturan yang memisahkan. Misalnya SKB 2 menteri, SKB 3 menteri. Itu memisahkan itu. Ya, walaupun di zamannya Pak Jokowi pernah janji untuk cabut, tapi sampai dia lengser tidak terjadi apa-apa. Kalau Anda mau lihat saja janji politiknya. Salah satu janji politiknya yang belum tergenapi adalah tidak jadi mencabutnya. Saya tidak tahu kenapa, dan saya berharap sebenarnya karena saya 2 periode itu ikut memilih beliau. Tapi apapun itu, ya semua sudah berlalu, dan saya terus akan memperjuangkan ini lewat seperti ini. Semoga, dan salah satu yang saya buat adalah mengharapkan nilai-nilai yang baik di antara pemimpin masa akan datang. Itu sebabnya channel 5M ini saya bangun dari zero to hero. Itu terus sekarang ini dari leadership, dari sekarang pemimpin yang baik. Kiranya kita menjadi pemimpin yang baik di bangsa ini, masa kini maupun masa yang akan datang. Mantap, mantap, mantap. Jaya Indonesia, NKRI selamanya.